Atas perbuatannya itu, ketiga orang tersebut dieksekusi dengan cara leher mereka digorok hingga nyaris putus dengan kanso. Ketiga mayat tersebut diletakkan menjelang subuh, tepat di depan tugu tabui. Kanso sebagai alat eksekusi masih menempel di leher mereka sana. Terima kasih sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Baka bahariko sana, lai sehat, mudah-mudahan sehat sadanya ya sana. Keturunan Tionghoa atau Cina dikenal ada di mana aja kan sana. Di mana bumi membentang, pasti ada orang Cinonyo. Setuju nggak sana? Tapi sayang sana, pameo kayak tadi nggak berlaku di kota Pariaman. Pasca insiden Kansas yang terjadi sekitar tahun 1944, bertepatan sebelum hengkangnya Jepang dari tanah air. Peristiwa Kansas itu terjadi di Simpang Kampung Cino Pariaman, tepatnya di Simpang Tugu Tabui sekarang ini sana. Penasaran sana kenapa orang Cina nggak ada di Pariaman dan apa sih hubungannya dengan peristiwa Kansas yang terjadi pada tahun 1944? Kalau sana penasaran, tonton videoku ini sampai habis ya sana. Tapi sana, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau minta tolong dulu dong sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya sana nggak ketinggalan kalau aku upload video baru yang ngebahas tentang seputar ranah Minang. Oke sana, insiden Kansas adalah peristiwa pembunuhan dengan cara penggorokan terhadap beberapa orang penduduk keturunan Tionghoa di Pariaman sana karena sesuatu alasan. Kansas dalam artian kanso adalah alat yang dilakukan untuk menggorok. Kanso bisa disamakan dengan jenis logam seng tebal yang terdapat pada beberapa kaleng. Kanso yang digunakan saat itu diambil dari bekas kaleng roti sana. Peristiwa Kansas ini dipicu akibat tidak setianya beberapa oknum penduduk Cina Pariaman kepada pejuang pribumi. Memang sih sana enggak semuanya yang berkhianat. Namun sana akibat gesekan rasial tersebut, seluruh komunitas Cina yang ada di Pariaman hengkang untuk menyelamatkan diri ke berbagai daerah sana. Aset mereka ditinggal begitu aja. Beberapa waktu kemudian dijual murah melalui perantara. Belum peristiwa tersebut, komunitas Cina ini sangat ramai di Pariaman sana. Mereka punya pamdam perkuburan tersendiri. Masyarakat Tionghoa yang ada di Pariaman ini sudah ada sejak zaman Belanda. Mereka yang ada di Pariaman umumnya para pedagang, pemilik pabrik roti, pabrik sabun, hingga distributor rempah-rempah dan distributor kebutuhan sehari-hari. Komunitas Cina di Pariaman bermukim di area Kampung Cino, yakni di Jalan SB Alamsyah, Kampung Balacan, Kampung Jawo, dan Kampung Pondok. Sebelum insiden Kansas, mereka nih hidup rukun berdampingan dengan pribumi sana. Tempat sembayang Cina di Pariaman terletak di Simpang Tabui yang sekarang persis berada di deretan Toko Ali sana. Merujuk pada sejarah yang dituturkan saksi hidup yang sempat diwawancarai sana, kekecewaan pribumi pada komunitas Cina bermula dari diketahuinya lokasi pejuang pribumi oleh tentara Jepang. Pejuang pribumi saat itu banyak dieksekusi di tempat persembunyiannya sana. Apa yang mereka rencanakan selalu diketahui oleh tentara-tentara Jepang. Atas keganjilan tersebut, pribumi saat itu memutar otak. Mereka mencari tahu di mana letak keganjilannya sana. Mereka nih berpikir ada sesuatu yang telah terjadi. Pengkhianatan terhadap mereka telah dilakukan. Pejuang pribumi yang tersisa mengutus anak-anak untuk memata-matai beberapa oknum yang dicurigai. Mereka disuruh bermain-main di halaman sejumlah kedai yang acap digunakan tentara Jepang untuk berkumpul. Mulailah nih anak-anak nih bermain gasing, bermain patok lele, dan permainan tradisional lainnya di tempat-tempat yang disuruh pejuang pribumi.
Usaha tersebut ternyata berhasil Sana. Salah satu kedai kopi milik non-pribumi Cina di Kampung Balacan dikupingi pembicaraannya sama anak-anak ini Sana. Pemberi informasi memang bukan pemilik kedai, tapi langganan tetap yang juga keturunan Cina. Rupanya Sana selama ini dia yang menjadi mata-mata atau spionase tentara Jepang. Singkat cerita Sana, mata-mata Jepang tersebut diambil malam hari oleh pejuang pribumi. Dari penuturan yang dihimpun, komplotan mata-mata itu semuanya berjumlah 3 orang. 3 orang pengkhianat tersebut dibawa ke tempat persembunyian pejuang. Di sana mereka diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya Sana. Atas perbuatannya itu, ketiga orang tersebut dieksekusi dengan cara yang sangat luar biasa sadis Sana. Leher mereka digorok hingga nyaris putus dengan kanso. Ketiga mayat tersebut diletakkan menjelang subuh, tepat di depan Tugu Tabui. Parahnya lagi Sana, kanso sebagai alat eksekusi masih menempel di leher mereka Sana. Itulah akibat dari perbuatan mereka Sana. Saat pejuang pribumi Pariaman sedang berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kemerdekaan, tapi malah segelintir orang Cina malah berkhianat. Jadi istilahnya Sana, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan beberapa orang, hingga akhirnya sampai sekarang orang Cina lari dari Pariaman. Dan sampai sekarang gak ada lagi orang Cina yang berani masuk ke Pariaman. Oke lah Sana, sekian dulu pembahasanku soal kenapa orang Cina gak ada di Pariaman. Kalau di antara Sana ada yang mau nambahin tentang informasi soal pembahasan yang kita bahas ini, tolong Sana tulis di kolom komentar ya Sana. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat,